Mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya adalah menumbuhkan kembali semangat gotong royong untuk meringankan beban sesama yang kurang mampu. Seperti yang dilakukan komunitas Koin Peduli Sika yang telah membantu membangun rumah layak huni bagi seorang janda berkekurangan di Desa Warbleler, Kecamatan Waigete. Berawal dari informasi pada sebuah media cetak terkait Nenek Mawar, seorang janda berkekurangan yang tinggal di Gubuk Reot bersama cucu-cucunya, menggerakkan niat beberapa orang untuk membantu mendirikan rumah layak huni untuk Nenek Mawar. Recehan demi recehan dikumpulkan perlahan-lahan, hingga akhirnya datang banyak peran dari para donatur. Komunitas yang dikoordinasi salah seorang dokter gigi ini bahkan turut aktif membantu pekerjaan fisik pembangunan rumah dimaksud. Awalnya saya membaca surat kabar Ekora. Di surat kabar itu menceritakan bahwa ada seorang nenek yang tinggal di Wayara, di Warbleler tepatnya, di Paregalung. Beliau ini rumahnya sangat memprihatinkan. Jadi saya bergerak hati untuk datang menjenguk. Kebetulan istri saya orang sini, jadi kenapa? Saya nggak tahu ya selama ini. Akhirnya saya datang ke rumah Nenek Mawar, diarahkan oleh Mbak Cucun dari Ekora, dan saya datang, saya foto-foto, saya siaran langsung. Wah, dan saya sangat prihatin. Akhirnya saya kembali berbicara sama Mbak Cucun dan teman-teman lain. Ayo, mari kita bantu Nenek Mawar ini. Awalnya memang tidak ada sama sekali duit, biaya, tetapi modal nekat dengan Mbak Cucun, salah satu dokter Nur, dan Mbak Kikan, dan satu teman itu saya namanya Daniel. Itu kira-kira terjadi berapa waktu yang lalu tuh? Kami baru 1 minggu ini ya. Jalan 2 minggu. Awalnya kami, ayo kita fundasi aja dulu ala kadarnya pakai batako. Terus akhirnya Tuhan buka jalan dan kami percaya bahwa ini rezekinya Mama Mawar. Karena pada saat kami datang, kami cerita bahwa Mama Mawar, kalau ini memang rezekinya Mama Mawar, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan akan kirimkan tangan-tangan yang mau membantu. Puji Tuhan, akhirnya banyak sekali orang yang telepon, WA kita, dan transfer duitnya, dan semuanya kami beberapa teman-teman semuanya turun tangan, dan puji Tuhan akhirnya hasilnya seperti ini. Dana yang terkumpul kebetulan kami dari masing-masing ya. Jadi Mbak Cucunnya dia pegang sendiri, saya dengan saya punya teman-teman dalam bentuk barang, uang, dan kami kumpulkan dan jadinya seperti ini. Ya, dan ini semua di bawah koordinasi seorang dokter gigi di Puskesmas Kopeta. Beliau yang mengkoordinir semua ini. Iya, mereka masih datang dan kami keep untuk persiapan yang lain, kayak mungkin seng, ada yang mau sumbang seng, tapi sengnya sudah cukup. Kami alokasikan ke lain, seperti nanti akan dibuatkan daun pintu, jendela, jadi seperti itu. Kami percaya bahwa setelah Nenek Rumah Mawar ini, kami melihat bahwa ada orang yang mereka mau berbagi tapi nggak tahu nih. Melalui kami, mereka bisa berbagi, dan saya percaya bahwa akan ada Mama Mawar yang lain yang akan kita bantu. Berbagilah, jangan berbagi itu hanya karena kita punya atau berlebihan. Berbagi itu melalui mungkin dengan tenaga, ide, dan ayo jangan pernah takut deh kalau berbagi itu akan jatuh miskin. Contohnya saya nggak punya apa-apa, tapi dengan tenaga saya, relasi saya bisa berbagi. Nenek Mawar yang keseharian menggarap ladang untuk mempertahankan hidup mengaku senang, apalagi kondisi kesehatan mata yang mulai menurun oleh usia. Dengan demikian, ia tak perlu lagi harus hidup nomaden ke rumah salah satu anak perempuannya di Pulau Kojagete. Susu teh nanyo buan sebelah mengketemi hebat. Ini apa butuh nenggai lo? Teh amin bukan dalam. Jadi yang bau di menenggau naik tahu lawan me ikan kita juga ideti. Awa baan nama tak unggut baik ko. Ini kan paen ya. Tu pula na talibara tu babara. Mai bau watana. Au di bara ko lepan watana. Imu bitete na rumang bari mo bitete au. Tenata tamagulora tagan puluha. Kami tinabot teriale gol ko pugula. Kehadiran Nenek Mawar juga direspon baik oleh pemerintah Desa Warbleler.
Kades Werbeleler Muhammad Jafar berkomitmen untuk mengurusi semua hak Nenek Adriana Mawar sesuai amanat undang-undang. Sementara ini masih menunggu perubahan data kependudukan karena sebelumnya Nenek Adriana sudah terdaftar sebagai penduduk desa Kojagete. Desa. Nah, beberapa hari lalu pun saya mendapat kunjungan dari kawan-kawan pendamping desa di wilayah saya terkait dengan Nenek Adriana. Saya pun menyampaikan kepada mereka bahwa Nenek Adriana ini adalah ketika beliau sudah menjadi penduduk desa Warpeler, maka sudah sangat tepat ketika pemerintahan desa, dalam hal ini saya selaku kepala desa, untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik, karena beliau adalah bagian daripada warga saya ketika sudah menjadi penduduk desa. Apalagi hari ini desa dituntut desa digital, dan semua pergerakan kita itu memang dimonitoring langsung dari Kementerian Desa. Itu satu. Yang kedua, Nenek Adriana juga ke depan akan saya dorong di Kementerian Sosial, itu dalam hal ini program Keluarga Harapan PKH, mungkin di poin bidang lansia, karena saya lihat dari data kartu tanda penduduk, syarat lansia terbaru per Januari 2021 dan usia 70 tahun. Maka Nenek Adriana mungkin ke depan saya akan dorong di program Kemensos melalui PKH untuk saya koordinasi dengan pendamping PKH saya agar kiranya kesempatan pertama ini beliau bisa mendapatkan poin ini. Nah, Pekerjaan rumah Nenek Mawar ini direncanakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Semoga inspirasi komunitas ini menular ke segenap anak bangsa untuk saling meringankan beban sesama. Tim Liputan MBC TV.